Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas mengenai Shopee. Ya, kita mau bahas tentang cara mengobati toko yang sepi. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang kalau teman-teman lihat di forum-forum, di komunitas-komunitas. Ini banyak banget yang menanyakan ini. Bagaimana sih Kak? Kok toko saya kok itu kok sepi terus? Udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun lebih. Tokonya kok sepi? Itu gimana Kak cara saya mengobati toko yang sepi ini? Nah, kita mau bahas itu sama-sama. Oke, simak terus ya. Oke guys, kita mau bahas cara mengobati toko yang sepi. Ini konteksnya saya bahas di Shopee ya. Di Shopee, karena ini saya mau jelaskan hal yang cukup teknis. Dan hal teknis ini hanya ada di Shopee. Ya, kita nggak bahas marketplace lain dulu, karena nanti tiap marketplace perlakuannya beda-beda. Ini hanya bahas khusus Shopee. Oke, nah pertama-tama nih ya, pertama-tama untuk kita ngecek toko yang sepi, ya. Kalau kita mau mengobati toko yang sepi, kita mesti cari dulu penyebabnya, betul ya. Kalau kita mau beli obat, kita harus tanya dokter dulu sakitnya kita apa. Begitu kita ketemu penyakitnya, baru kita tahu obatnya. Betul ya, kita sakit kepala, minumnya obat ini. Kita batuk pilek, minumnya obat ini. Kan nggak bisa batuk pilek minum obat buat perut sakit, misalkan. beda cerita. Nah, sama kayak begini, kalau kita mau memperbaiki toko kita mau mengobati toko kita, ya, toko kita di Shopee itu, kita mesti cari dulu penyebabnya. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mesti mengenali dulu karakter dari customer Anda. Mesti tahu nih karakter customernya. Jangan asal kita pasang produk, jangan kita asal bikin toko, tapi kita harus kenali customernya. Kenali yang seperti apa? Kita kenali dulu minimal ini. Kalau bisa lebih bagus. Minimal itu gendernya, cowok atau cewek. Usianya, ya, usianya tuh masih remaja atau profesional muda yang orang sudah bekerja, atau orang yang sudah menikah, atau orang lanjut usia. Teman-teman mesti tahu. Oke, kenapa mesti tahu? Karena perlakuannya beda. Perlakuan beda gimana Kak? Contoh aja ya. Contoh kalau kita jual casing handphone custom, itu kebanyakan, ya walaupun nggak semua ya, kebanyakan pasarnya adalah anak-anak muda. Kalau anak-anak muda, contoh simpelnya aja bahasanya mesti lain. Bahasanya persuasif, bahasa gaul, boleh pakai lu gue juga boleh, gitu kan? Dan bahasanya mesti lebih menarik dan kekinian. Yaitu contoh. Nah, kalau contoh lain lagi, kalau kita jual suplemen atau jual obat untuk orang yang sudah lanjut usia. Oke, yang udah lanjut usia, atau misalnya kita jual popok dewasa misalkan. Orang yang sudah lanjut usia. Bahasanya kita mesti gimana? Bahasanya ini mesti tricky teman-teman, karena orang yang sudah lanjut usia 60-70 tahun, walaupun butuh produk itu, yang beli belum tentu mereka. Orang 60-70 tahun itu jarang sekali punya akun Shopee. Jadi yang beli adalah siapa? Anak-anaknya, ya kan? Anak-anak yang usia berapa? Mungkin usia 30-40 tahun. Beli di Shopee. Berarti bahasanya mesti disesuaikan dengan orang umur 30-40 tahun. Supaya kita bahasanya itu bisa masuk ke mereka. Nangkep ya, kenapa butuh kita ngerti untuk ngerti hal ini. Ngerti karakter pembeli kita, ngerti karakter customer kita. Lalu lokasi. Lokasi di mana? Apakah di Jabodetabek, Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain. Mesti ngerti. Ya, mesti ngerti lokasinya. Ya, terus lalu alasannya kenapa orang itu membeli produk Anda. Kegunaannya apa produk itu buat pembeli Anda. Oke, ini mesti Anda ngerti. Oh, kenapa harus ngerti ini, Kak? Kan katanya mau bahas teknis. Yes, nanti ada hubungannya. Makanya teman-teman kalau nonton video ini, usahakan nonton sampai terakhir.
Karena ini video ini satu kesatuan sampai akhir. Kalau teman-teman nggak nonton sampai akhir, takutnya nanti ada salah paham di tengah-tengah. Oke ya. Kita lanjut, kita masuk yang agak teknis. Yang ini teman-teman setelah mengenali karakter, nanti simpan dulu. Saya akan selipkan contohnya dalam hal-hal teknis ini. Ya, oke. Cara mengubah di toko yang sepi. Yang pertama, secara teknis adalah cek judul produk Anda. Oke, ini saya kasih contoh. Judul produk celana panjang. Menurut teman-teman bagus nggak? Kalau menurut saya, ini kurang cocok, kurang pas, kurang bagus. Karena ini terlalu pendek. Padahal Shopee memberikan 100 karakter buat teman-teman untuk membuat judul. Kalau judulnya cuman ini, orang-orang pasti bertanya, ini celana panjang untuk siapa? Untuk cowok apa cewek? Untuk anak remaja atau orang tua? Ya, orang-orang pasti bertanya karena celana panjangnya nggak terlalu jelas. Oke, celana panjang nggak terlalu jelas ini apa. Dan kalau teman-teman ada customer searching, ya customer searching celana panjang, itu persaingannya terlalu banyak buat nanti muncul di Shopee-nya. Karena yang jual celana panjang banyak. Teman-teman nggak punya satu kata kunci khusus yang menunjukkan keunikan teman-teman ketika di searching. Maksudnya gimana? Maksudnya itu sudah saya jelaskan secara detail di video sebelum-sebelumnya mengenai optimasi judul produk Shopee. Nanti saya kasih linknya di atas, teman-teman silahkan cek. Saya kasih linknya juga nanti di bawah video ini. Ya, supaya teman-teman bisa cek, itu sudah saya jelaskan secara detail bagaimana optimasi judul produk. Oke, lalu berikutnya, cek gambarnya. Gambar produknya apakah sudah persuasif atau menjual. Kenapa begitu? Karena gambar produk ini menentukan, teman-teman. Menentukan apa? Menentukan ketika ada customer searching, ya mencari, misalkan celana panjang hitam, apa, bla 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 gitu ya. Misalkan muncul seperti ini. Ya, muncul banyak seperti ini. Nah, ini gambar yang paling menarik ya, selain harga, gambar yang paling menarik itu pasti akan diklik duluan. Kalau gambar teman-teman sangat menjual, bahkan orang-orang tidak akan memperdulikan harga, tapi klik gambar teman-teman duluan. Oke, karena gambar itu menentukan. Informasi yang ada di gambar itu juga menentukan. Contoh seperti ini misalkan. Ini ada tulisannya penjelasan size-nya. Size 27-38. Orang lihat nih udah kelihatan banget lebih detail. Ini ada tulisannya chino panjang slim fit. Orang lihat aja udah kelihatan lebih jelas. Karena teman-teman mesti tahu juga, kadang-kadang orang lebih lihat gambar daripada judul di bawahnya. Ya, daripada judul di bawahnya, kadang orang lebih lihat gambarnya. Seperti ini Black Hawk. Nah, seperti ini nih. Ini kalau teman-teman lihat ini, saya gedein sedikit ya. Dia malah kasih tulisan tampil model slim fit, tampil lebih percaya diri. Nah, bisa jadi orang-orang yang mau lebih percaya diri ngeklik ini. Ya kan? Bisa jadi. Itu lihat aja yang lakunya aja 10.000 lebih terjual, posisi di Kabupaten Pemalang. Wow, 10.000 lebih yang jual ya. 10.000 lebih yang terjual itu sangat luar biasa sekali. Bisa jadi orang begitu lihat tulisan tampil lebih percaya diri, mereka ngeklik. Bisa jadi begitu. Nah, jadi teman-teman mesti cek apakah gambarnya ini sudah persuasif. Persuasif itu dalam arti mengajak untuk mengeklik, minimal begitu. Ya, dan kalau bisa yang menjual juga. Ya, gambarnya menjual. Oke, lalu kita lanjut ke cara mengobati toko yang sepi ke nomor 3. Nah, teman-teman cek deskripsi produknya. Ya, ini beberapa saran dari saya. Sebaiknya tidak terlalu singkat. Ya, jangan singkat-singkat banget. Terlalu singkat itu berapa? 1 kalimat, 2 kalimat itu singkat. Ya, jangan begitu. Jangan cuma 1 kalimat, 2 kalimat. Oke, nah, lalu penjelasan jelas mengenai produk. Kalau produk Anda celana panjang, kasih ukurannya apa? Ada ukuran berapa aja?
warnanya apa aja, lalu panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya. Semua diberikan yang jelas, bahannya apa. Oke, semua jelas. Lalu jaminan yang diberikan, ada garansi nggak? Lalu packingnya gimana? Kalau misalkan teman-teman jual barang pecah belah, teman-teman harus jelasin nih, packingnya. Sudah kami tambahkan bubble yang tebal dan dus. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dan tidak perlu takut kalau barang yang sampai akan pecah. Ya, tidak perlu takut. Apabila pecah, kami garansi teman-teman bisa komplain 3 hari setelah barang diterima. Wah, misalkan begitu. Itu customer akan senang. Karena penjelasannya jelas. Dan bonus pembelian. Ada bonus pembelian apa? Ya, ada bonus pembelian apa? Misalkan teman-teman beli celana panjang gratis masker. Nah, bisa jadi begitu kan? Apabila diperlukan. Lalu penjelasan tambahan yang kira-kira dibutuhkan customer. Seperti kalau butuh kertas kado gimana, kalau butuh packing tambahan gimana. Nah, teman-teman jelaskan sedetail mungkin di deskripsi produk. Oke, karena deskripsi produk yang jelas, ya itu akan membuat customer lebih berminat untuk membeli produk Anda. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lalu kita lanjut. Yang nomor 4. Toko teman-teman sudah gratis ongkir atau belum? Nah, ini penting. Sudah gratis ongkir atau belum? Kenapa penting? Karena customer biasa memilih toko yang sudah support sama gratis ongkir. Kalau teman-teman belum support gratis ongkir, silahkan didaftarkan. Karena daftar begini kan tidak ada syarat yang gimana-gimana ya. Bisa daftar teman-teman. Ya, oke, bisa daftar teman-teman. KTP siapa? Mesti register KTP, habis itu bisa daftar gratis ongkir. Yang gratis ongkir ekstra ya. Lebih baik yang itu. Gratis ongkir ekstra. Kalau cashback ekstra perlu nggak Kak? Tidak wajib. Yang paling penting ini, gratis ongkir. Karena yang dicari itu paling utama adalah gratis ongkir. Yang biasa orang cari. Oke, lalu berikutnya. Nah, cek persentase dan durasi dibalas. Ya, cek persentase dan durasi dibalas. Persentase maksudnya gimana? Ada 5 chat yang masuk, berapa yang teman-teman balas? Kalau 5 chat masuk, 5-5-nya teman-teman balas, berarti oke. Nanti di Shopee penulisannya adalah 100% chat dibalas. Itu yang dicari customer. Ya, customer suka sama seller yang responsif, sama penjual yang responsif. Dan durasi chatnya, ya berapa lama dibalas? Dalam hitungan menit, apa hitungan jam, apa hitungan hari, jangan-jangan ya. Ya usahakan secepat mungkin. Jadi nih, saya kasih tips, balas secepatnya. Karena ini masuk ke penilaian Shopee yang saya jelaskan tadi. Lalu gunakan emoticon supaya kelihatan ramah. Biasa saya kasih emoticon smile, emoticon maaf kalau butuh maaf, dan yang lain-lain. Lalu ajak untuk order. Silahkan order Kak. Ayo Kak, silahkan ya, bisa di order, stoknya ready kok. Nah, misalkan gitu ya. Lalu usahakan, ini penting, usahakan tetap standby walaupun di luar dari jam kerja. Jadi, terutama kalau teman-teman adalah toko baru atau toko yang sedang ngejar omset, tidak usah pakai jam kerja. Ini saran saya. Tidak usah pakai jam kerja. Jadi, nggak usah kelihatan profesional. Kak, setelah jam 5 misalkan kita udah nggak balas lagi. Nggak usah begitu. Kalau misalkan kita sendiri yang di handphone kita sendiri, ya usahakan standby terus aja. Saya aja masih standby terus, kadang ada yang jam 9 ngechat, jam 10 ngechat. Dibalas nggak? Ya saya balas-balas aja gitu, karena kadang jam 10 ngechat, mereka ngechat saya balas, mereka ngechat toko lain nggak balas, dan mereka butuh cepet. Jam 10 malam pun mereka bisa bayar. Gitu kan? Kadang jam 11 malam, kadang jam 12 malam, kadang ada yang jam 1 pagi, jam 2 pagi, kadang ada yang ngechat. Ya saya balas aja, kan nggak. Justru ketika malam-malam nggak ada saingan teman, hampir tidak ada karena toko lain banyak yang pakai jam kerja gitu loh. Setelah jam 5 mereka nggak balas, yang jawab chat otomatis. Ya, orang mau nunggu sampai besok ya udah. Mungkin besoknya nggak bisa, pagi harus kerja. Ya pagi harus kerja, mereka udah nggak bisa beli-beli barang lagi.
Bisa jadi, ya sudah saya balas malamnya, jam 11 mereka ngechat, saya balas, bisa jadi mereka deal langsung. Gitu teman-teman, ini salah satu tips and trick, supaya kita nggak terlalu bersaing dengan seller-seller yang lain. Gitu ya. Ini kalau saya, teman-teman silakan kalau cocok silakan diterapkan. Oke. Yang keenam. Ya, yang keenam, totalnya ada 7. Yang keenam, teman-teman sudah memberikan diskon atau belum? Diskon itu kayak yang gini. Oh, di sini nggak ada contohnya ya. Diskon ini begini teman-teman, maksud saya. Oh, ini aja. iPhone misalkan. Nah, ini maksud saya diskon gini. Ada namanya harga dicoret. Ya, harga coret. Ini ada harga coret dari 55.000 jadi 31.000. 65.000 jadi 32.000. Nah, teman-teman sudah pakai harga diskon belum? Kalau teman-teman belum pakai harga diskon, alias harga coret, ya harga coret, teman-teman pakai aja. Kenapa? Karena itu memberikan yang paling penting adalah memberikan efek psikologis ke customer, karena mereka, wah ini toko ini diskon nih. Mumpung diskon saya mau beli gitu ya. Kadang dia nggak membandingkan lain sama toko lain, membandingkan lagi dengan toko lain. Nah, itu salah satu efek psikologis. Jadi teman-teman berikan aja diskon di produk-produk teman-teman. Kalau saya biasa produk saya kasih diskon semua. Ya, entah diskonnya kecil, entah diskonnya besar. Bahkan kadang ada yang cuma diskon 1%, it's okay. Karena kelihatan ada coret, itu nggak masalah. Gitu ya. Oke, lalu yang terakhir. Tapi cukup penting dalam ilmu manajemen ini sebetulnya. Kelihatannya simpel, tapi ini penting. Ya, karena di ilmu manajemen pun ini disarankan sekali. Ya, teman-teman mesti cek ya, cara yang ketujuh, teman-teman cek berapa jumlah produk Anda. Apakah di bawah 10, di atas 10, di atas 20, di atas 30, di atas 100 atau bahkan di atas 1000. Teman-teman cek. Kalau jumlah produk teman-teman sedikit, perbanyak produknya. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan jumlah satu item. Misalkan teman-teman satu item jumlahnya 10. Ya, teman-teman punya celana tipe A, itu jumlahnya 10. Nah, tapi yang dicari customer sebetulnya adalah teman-teman punya 10 macam celana, walaupun jumlahnya cuma 1 atau cuma 2, itu nggak masalah. Tapi jenisnya banyak. Ya, nangkap maksud saya. Jenisnya yang banyak. Ya, jadi customer tuh butuh jenisnya banyak. Kalau teman-teman sudah tahu jenis mana yang laku, silahkan stok lebih banyak untuk jenis yang laku. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita mau melihat kita mau cek pasar juga, yang laku yang mana. Dan semakin banyak produk, semakin banyak kemungkinan customer Anda akan melihat-lihat produk. Kalau nggak cocok sama yang produk pertama, bisa lihat produk kedua, ketiga, keempat, siapa tahu di produk yang ke-10 nyantol. Daripada Anda cuma punya 2, dan belum tentu nyantol, benar nggak? Kalau teman-teman punya 100 produk, bisa jadi lihat 1, 2, 3 nggak nyantol, semua produk yang ke-90 nyantol dan beli. Bisa jadi begitu. Ya, lalu kemungkinan mereka membeli itu akan lebih besar. Ya, kalau customer melihat barang di kita itu lengkap. Karena kenapa? Karena ini sering terjadi, teman-teman. Ini sering terjadi, nggak boleh kita sepelekan. Karena customer jadi males ke toko lain. Karena ngeliat toko kita lengkap, tokonya lengkap ya. Aduh, langsung beli sini aja lah, nggak usah beli ke toko-toko lain lagi. Di sini aja. Nah, itu teman-teman kurang lebih cara kita mengobati toko yang sepi. Sebetulnya masih ada beberapa lagi, tapi menurut saya terlalu panjang kalau saya jelaskan semua. Menurut saya 7 ini sudah cukup mewakili gimana cara mengobati toko yang sepi. Nah, teman-teman yang sudah nonton video ini, teman-teman silahkan coba praktekkan sambil teman-teman cek
toko teman-teman itu apakah sudah menerapkan 7 langkah ini, 7 hal ini. Kalau belum, coba teman-teman cek dan teman-teman coba praktekkan apa yang sudah tadi kita bahas di video ini. Oke teman-teman ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menaikkan omset, menaikkan penjualan, dan semoga penjualan teman-teman bisa malah justru menjadi rame. Gitu ya, itu harapan saya dan harapan kita semua. Oke teman-teman, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Yang sudah tonton jangan lupa subscribe, like, dan silahkan di-share ke teman-teman lain juga yang membutuhkan. Mungkin teman-teman ada penjual Shopee yang lain yang mengalami hal yang sama, bisa teman-teman share supaya video ini bisa bermanfaat juga buat orang lain. Thank you teman-teman ya, yang nonton di Facebook jangan lupa like dan follow fanpage kami. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.